Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan firman Allah yang diambil dari Injil Lukas. Teman-teman terkasih, kata pertemuan atau yang sering kita sebut sehari-hari baku dapa adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini biasa kita lakukan untuk menggapai tujuan tertentu, seperti memberi kabar, saling memberi sesuatu, atau hanya sekedar basa-basi. Apapun itu, kegiatan ini selalu menghasilkan komunikasi dan feedback. Teman-teman yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang sebuah cerita pertemuan antara Maria dan Elisabet. Seperti yang kita ketahui, kedua wanita ini yang telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bertemu dan saling memberi kabar antar satu sama lain dengan sangat baik. Mereka berdua juga sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka masing-masing. Maria datang dan bertemu Elisabet untuk melihat, dan mungkin kehadirannya dapat membantu saudarinya tersebut. Elisabet yang ketika bertemu dengan Maria dan dengan daya Roh Kudus memberi penghormatan atas apa yang terjadi pada Maria dan kandungannya. Teman-teman yang terkasih,
pertemuan atau baku dapa bagi kita sebagai putra-putri altar sering terjadi. Mulai dari pertemuan wajib kita dalam latihan persiapan misa, pertemuan saat melayani misa, sampai pertemuan sehari-hari kita. Sebuah pertanyaan yang baik bagi kita adalah, apakah dalam pertemuan-pertemuan itu kita saling mendukung satu sama lain, atau malah pertemuan itu menjadikan sarana kita untuk menjatuhkan teman? Teman-teman Miss Dinar yang terkasih, marilah kita sebagai putra-putri altar, kita belajar bersama dari Maria dan Elizabeth. Mereka bertemu saling menguatkan, saling meneguhkan, bukan saling menjatuhkan. Jika kita sebagai putra-putri altar hidup berlawanan atau bertentangan dengan ajaran Tuhan, bagaimana mungkin kita disebut sebagai anak-anak Allah? Marilah menjadikan diri kita pribadi yang berkualitas dalam iman. Bunda Maria telah memberi kita teladan, bahkan jalan yang benar menuju kemuliaan. Semoga demikian.